Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini, sampai detik ini, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga Bapak dan Ibu bisa berada dalam ruangan ini dalam rangka melaksanakan penyebaran aksi nyata dari guru-guru SMK Negeri 1 Sutra yang mengikuti program Guru Penggerak. Soal beri salam tidak lupanya kita doakan kepada Allah agar selalu disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, yang terhormat Bapak dan Ibu Ketua Jurusan SMK Negeri 1 Sutra, dan teristimewa kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di ruangan ini. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengawali acara kita pada pagi hari ini dengan membacakan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Nopri Hendri. Kepada Bapak Nopri, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diserahkan kepada Bapak Novi Henry. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Kodak Ibu Afnia Ningsih. Kepada Ibu Afnia disilahkan. Hadirin dimohonkan berdiri. Hadirin dimohonkan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Wakil Humas SMK Negeri 1 Sutra sekaligus membuka acara penyebaran aksi nyata guru penggerak di SMK Negeri 1 Sutra. Kepada Ibu Rizka Wulandari kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata penghormatan dan puja-puji saya tumpahkan kepada pembicara terdahulu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang menyempatkan hadir untuk datang di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ini menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sangat berkontribusi besar untuk perubahan pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Sutra. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra. Beliau tidak bisa datang bersama kita untuk mengikuti kegiatan hari ini karena beliau ada tugas dinas yang tidak bisa beliau tinggalkan. Nah, harapan kami Bapak Ibu dengan kegiatan ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif, kami berharap Bapak Ibu bisa memberikan perubahan baru dan perubahan positif bagi kemajuan pendidikan yang ada di SMK Negeri 1 Sutra. Untuk itu, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pengembasan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Erik Iswahyudi SPD, Ibu Nora Lydia Teresa SPD, Ibu Afnia Ningsih SPD, Ibu Yulianti SPD, Bapak Akmal SPD, dan Ibu Aisyah SPD dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Wakil Murid, kepada Ibu Wakil Humas, Ibu Rizka Wulandari. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Deprisal. Kepada Bapak Deprisal, waktu dan tempat disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semuanya, hadirin sekalian, mari kita tundukkan kepala hati dan jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat negara kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Qadir. Pada hari ini dalam rangka kegiatan diskriminasi budaya positif yang dilaksanakan pada guru penggerak, mudah-mudahan acara kegiatan ini berjalan dengan lancar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Rizal. Semoga dengan pembacaan doa tadi, semua acara kita yang kita lakukan hari ini mendapatkan rahmat dari Allah dan semoga menjadi ladang pahala hendaknya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, ini acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita dari guru penggerak dari SMK Negeri 1 Sutra. Penyampaian diseminasi budaya positif yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Erik Iswahyudi. Kepada Bapak Erik Iswahyudi, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah berkesempatan hadir dalam acara diseminasi budaya positif dari saya, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini kita ada dua kata inti yang menjadi pengembangan atau pengibasan bagi saya itu adalah budaya positif. Budaya positif di sini adalah bentuk budaya atau membudayakan hal-hal positif yang ada di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi lingkup materinya yang akan saya paparkan pada hari ini yaitu yang pertama itu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kewajiban, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Baik, di sini yang materi yang pertama itu adalah disiplin positif. Sebelum kita masuk kepada disiplin positif, kita masuk dulu ini sebagai pengantar bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara tentang dasar pendidikan itu adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara yaitu menerangkan bahwa masuk pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maksud pendidikan itu adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini kebahagiaan yang setinggi-tingginya itu adalah hakikat atau tujuan dari seorang pendidik, atau di sini pendidikan itu yang akan diterima oleh murid kita. Di sini adalah siswa dan siswi kita yang ada di sekolah. Di sini sebagai maksudnya Ki Hajar Dewantara mengungkapkan dasar pendidikan itu adalah menuntun. Di mana tugas kita sebagai guru itu adalah menuntun anak untuk mencapai atau memaksimalkan kodratnya sehingga dia mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kebahagiaan yang setinggi-tingginya ini bisa kita artikan bahwasanya anak ini sukses di masa
depannya seperti itu. Jadi di sini kenapa saya mengambil dulu filosofi Ki Hajar Dewantara sebelum kita masuk ke disiplin positif itu mengenai bahwa salah satu langkah atau proses kita menuntut dari siswa atau murid kita itu adalah dengan menerapkan disiplin positif di sekolah kita. Jadi maksudnya saya di situ kita sebagai penuntun dari siswa kita ini adalah dalam penerapan budaya positif. Oke. Di sini kita melihat dulu teori kontrol. Bahwasanya kalau di sekolah kita pasti istilahnya begini, kita mengontrol siswa kita bagaimana mereka untuk mencapai kesuksesan. Kita mengontrol maksudnya di sini kita itu mengarahkan siswa kita. Bapak Ibu semuanya kita mengarahkan untuk kesuksesannya di masa depan. Pasti di dalam pikiran kita, konsepnya kita itu bahwasanya kita sebagai guru itu adalah keberhasilan siswa kita di masa yang akan datang. Dalam untuk mencapai keberhasilan itu, apakah kita betul melakukan kontrol untuk pencapaian tujuan siswa kita tersebut? Betul. Betul ya? Oke, kita melakukan kontrol. Misalnya kontrol di sini, misalnya nih, Pak Eki ya, di dalam kegiatan belajar mengajar di bidang olahraga, Pak Eki itu pasti dulu mengarahkan anak pada pagi hari itu kita absen dulu. Kita absen dulu sebagai bentuk memulai pembelajaran. Di situ kita absen, setelah itu kita membaca doa secara bersama-sama. Itu termasuk kontrol bagi diri kita. Bagaimana kontrol tadi dimaksud di situ? Kita mengontrol anak itu supaya berperilaku disiplin. Mengajarkan kepada anak-anak di awal setiap kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Mengontrol ke arah yang itu adalah mengontrol hal-hal yang positif. Itu maksudnya. Di sini saya akan sedikit mengulas miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi ini terkadang itu ada kita sedikit salah konsep tentang mengontrol anak. Ilusi guru mengontrol siswa. Kenapa di sini disebutkan ilusi? Kira-kira gimana? Kalau seandainya kontrol kita mengontrol guru itu adalah ilusi. Sebetulnya mengontrol yang dimaksudkan ilusi sebagai kontrol, kita mengontrol siswa kita supaya misalnya ini siswa kita itu disiplin, misalnya menggunakan sepatu warna hitam. Setiap hari Senin kita mewajibkan pakai atribut sekolah. Kita mengontrol seandainya tidak dipakai atau tidak digunakan oleh siswa tersebut, kita adakan semacam punishment atau ibaratnya ada hukuman seperti itu ya. Kira-kira seperti ini betulkah kita lakukan di sekolah kita? Betul ya, Ibu. Jadi ilusi mengontrol murid di sini. Kontrol itu kalau kita tekan, ibaratnya siswa itu kita menekan siswa supaya menggunakan atribut sekolah. Lama-kelamaan kalau tidak menjadi kesadaran pada dirinya, akan ada siswa tadi yang tidak menggunakan. Bahkan saya menemukan di sekolah, kenapa hari Senin itu tidak datang ke sekolah? Saya tidak punya atribut. Saya tidak ada atribut. Jadi kenapa tidak hadir? Karena alasannya tidak ada atribut. Jadi kalau tidak ada atribut tidak sekolah, kan istilahnya seperti itu. Dia tidak mau mengusahakan adanya atribut. Misalnya ini kan kita memberikan solusi. Jadi kontrol tersebut menjadi ilusi. Nanti ada anak-anak yang istilahnya tidak paham dengan bahwasanya kalau atribut itu kita membiasakan disiplin. Jadi di sini nanti budaya positif itu nanti gambarannya bagaimana kita budaya-budaya positif yang seperti ini dengan terapi siswa, maksudnya tadi siswa setiap hari Senin menggunakan atributnya, waktu upacara, siswa rapi, itu kita harapkan itu menjadi
suatu keyakinan bagi siswa bahwa itu adalah dirinya yang bertanggung jawab sebagai siswa. Itu adalah proses yang harus dia lakukan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misal seperti ini, kita menguatkan anak yang sedang bermasalah ketika mereka melakukan suatu kesalahan, kita kuatkan dengan ini salah, ini yang seharusnya. Seakan-akan itu hanya ilusi saja. Kenapa dikatakan sebagai ilusi? Nanti anak-anak itu kalau tidak kita motivasi mereka itu dari dalam dirinya, itu akan menjadi sesaat lagi bagi mereka yang mereka pahami. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengeluarkan gerakan. Ini dikatakan ilusi bahwasanya kalau kita membuat mereka merasa bersalah hanya seketika dampaknya bagi peserta didik atau murid kita. Kenapa seperti itu? Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan trik segala macam ketika itu, oh ini salah. Misalnya seperti ini. Seandainya mereka itu datang terlambat, kenapa mereka datang terlambat? Kita memberikan masukan. Kalau seandainya kamu datang terlambat, apa yang akan terjadi? Orang tua kamu sudah memberikan uang jajan untuk kamu. Apa yang kamu pikirkan tentang orang tua? Orang tua kamu sudah susah. Jadi kita membuat rasa bersalah. Kemudian apakah hal itu memuatkan ternyata dilakukan? Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Seakan-akan kita sebagai guru memaksakan kehendak kita kepada murid, misalnya tentang belajar itu harus begini, harus begitu. Ternyata itu hanya kontrol yang ilusi, tidak nyata kontrol terhadap sesuatu. Oke. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada peningkatan teori kontrol? Di sini Stephen R. Covey dalam prinsipnya tentang leadership tahun 1990 itu mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, maka kita harus mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti yang dituntut dari ini adalah perubahan dari dalam diri kita. Jadi kita sebagai guru, kita harus melakukan perubahan dulu dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita membuat kemajuan, membuat prospek atau meningkatkan value dari diri kita. Jadi itu harus datang dari dalam diri kita sendiri dulu. Kita sebagai guru. Jadi kalau kita sudah meningkatkan value kita sebagai guru, nanti saya rasa secara otomatis nanti siswa itu akan melihat, oh guru saya begini loh, guru saya begitu loh. Itu sebagai contoh yang luar biasa saat guru itu ditiru, digugu, jadi contoh atau teladan bagi siswa kita. Hal tersebut yang perlu kita lakukan. Kemudian ini ada stimulus respon yang ada di kehidupan sehari-hari kita yang berusaha step by step secara berangsur-angsur kita jadikan sebagai teori kontrol. Misalnya di sini realitas atau kebutuhan kita sama. Pertama awalnya kita berpikir stimulus respon bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata kalau kita masuk ke teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Jadi di sini yang harapannya kita tadi sebagai filosofi yang dari Dewantara kepada murid, kita mengutamakan untuk murid, pertimbangan dari murid kita. Kita harus menyadari bahwa kebutuhan dari masing-masing murid kita itu berbeda. Jadi itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan menurut saya dalam satu kelas misalnya siswa kita ada 32 orang, kebutuhan murid kita itu berbeda-beda. Itu yang harus kita sadari. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pertama yang stimulus responnya, orang itu semua orang melihat hal yang sama. Ternyata kalau di teori kontrol, kalau kita menyadari ke dalam diri kita sendiri dulu, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda loh, Bapak. Itu ya. Kita saja sebagai guru.
Kita melihat anak itu seperti ini loh. Misal si Badu, gambaran kita sendiri. Misal mungkin Bu Nora ya, mungkin punya gambar kalau Badu itu pemalas. Belum tentu lagi dengan Bu Agnia. Badu itu bersama Bu Agnia tidak pemalas. Jadi gambaran kita berbeda-beda, ya. Jadi dalam hal tersebut siswa kita juga akan menganggap kita itu gambarannya berbeda-beda, tidak sama. Dan lanjut, kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini loh, yang kadang-kadang kita miskonsepsi dengan hal ini. Kalau kita tanyakan pada diri kita, kalau kita memiliki teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang hanya bisa kita lakukan itu ini loh, baik. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berusaha. Kita tidak bisa memaksakan kita harus satu pandangan, satu persepsi. Tidak. Tapi masing-masing orang itu mempunyai pandangannya masing-masing. Kita hanya butuh memahami pandangan mereka. Nanti kalau seandainya ini sebuah tugas, tentu kita harus lakukan secara betul. Begitu juga dengan murid kita. Kita lanjut. Perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang-kadang kalau kita melihat nih bahwa orang itu melakukan suatu kesalahan, kita menjas bahwa perilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan bagi mereka. Tidak seperti itu, Bapak-Ibu. Kalau kita masuk ke dalam diri kita belajar, semua perilaku itu memiliki tujuan. Misal seperti ini, siswa kadang dia off atau libur secara otomatis. Karena dan kalau kita tanya, mereka punya prinsip, mereka punya maksud, kenapa mereka libur itu? Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Terkadang kalau dalam diri kita, atasan bisa mengontrol saya. Kemudian misalnya yang lainnya, orang tua bisa mengontrol. Tidak bisa. Yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, kecuali itu berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian di sini kemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kalau dari kontrolnya, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Terkadang kalau di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misal nih, kita melakukan bujukan kepada siswa kita atau sesama rekan guru kita. Misal untuk adik, Bu, ini kita sediakan snack segala macam, kita seperti itu ya. Kita melakukan bujukan. Tetapi ketika bujukan itu dalam proses stimulus respon, kita pemaksaan. Melakukan pemaksaan. Kalau Bapak Ibu tidak hadir di sini, ini loh yang akan terjadi, begini loh segala macam. Itu juga dengan siswa. Nanti kalau tidak bisa kita bujukan, misalnya nanti kita mengontrol sebagai tema, ayo anak-anak kita sama-sama masuk, kita sama-sama hadir di sini. Kalau seandainya itu gagal, kita melakukan pemaksaan ketika anak-anak itu tidak bisa hadir, kita melakukan pemaksaan. Nanti nilai rapor kalian nilai ini kalian seperti itu ya Bapak Ibu yang terangkan. Jadi kita harus menyadari seperti ini. Kolaborasi dan proses menciptakan diri. Kita harus melakukan sesama kolaborasi. Kolaborasi dulu yang kita lakukan. Nanti kolaborasi itu akan melahirkan atau menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu yang terjadi. Kemudian di sini model berpikir mental. Yang ini kita berharap kita rubah menjadi model berpikir mental. Win-win solution. Kita harus menawarkan win-win solution. Anda bisa melakukan apa yang Anda inginkan, dan saya juga bisa melakukan apa yang saya inginkan. Kita sama-sama untung. Itulah yang kita harapkan. Itu juga dengan siswa, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut sedikit. Itu disiplin. Kita lanjut ke disiplin. Bagaimana pendidikan disiplin? Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat
self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan pengaturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kita bawakan ini kepada murid kita di sini. Seandainya murid kita itu kan masih dalam proses belajar ya Bapak Ibu semua. Betul ya Bu Nora ya? Siswa kita itu masih dalam proses menentukan atau menentukan jati dirinya. Seperti itu ya Bu Nora, Bu Iksan ya. Betul ya? Oke. Di situ kita harus melakukan yang di sini loh. Penguasa lain mendisiplinkan diri. Kita sebagai guru menuntun anak tadi. Di situ peran kita sebagai guru, atau kita tidak menyebut ini penguasa atau yang lebih berpengalaman lah dari mereka ya. Kita menjadi penguasa untuk mendisiplinkan siswa dengan memberikan gambaran-gambaran peraturan ya harus dalam suasana yang merdeka ini yang jadi suasana yang merdeka. Harus menjadi suatu kesadaran bagi siswa kita dalam menerapkan disiplin. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Di sini kita sudah masuk ke yang pertama yaitu disiplin positif. Merupakan suatu pendidikan yang dilakukan guna pendidikan anak itu melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan. Disiplin positif itu kita berusaha menerapkan kedisiplinan di sekolah dengan tujuan akhirnya itu pembentukan kepercayaan diri dan siswa mampu melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri. Oke. Kita lanjut. Tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang positif pada murid, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif diharapkan menumbuhkan kepercayaan dirinya, membangkitkan motivasi intrinsik yang ada pada dirinya tersebut. Jadi ini tujuan dari disiplin positif. Oke, kita lanjut. Disiplin positif tadi erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Kemudian nilai kebajikan itu disepakati bersama lintas suku, lintas bahasa, agama maupun latar belakang. Ketika kita di Indonesia di kurikulum merdeka saat ini, kita menerapkan contohnya itu adalah nilai kebajikan universal yang terangkum pada profil pelajar Pancasila. Jadi itu profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tumbuh kembangkan pada siswa kita. Oke, sedikit yang kita sedikit berbagi di sini. Di sini Bapak Ibu pasti sudah paham dengan profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Beriman, yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bu Nora boleh kasih pandangannya mengenai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Boleh sedikit kasih pandangannya bagaimana profil Pancasila ini yang diterapkan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, terima kasih Bapak Erik atas kesempatannya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal di sini ada elemen profil pada Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini menurut pendapat saya Bapak Erik, di sekolah kita sudah melaksanakan yang namanya sholat zuhur jamaah. Nah, di sini kita sudah menerapkan bagaimana cara kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya sholat saja. Nah, tidak hanya sholat saja. Dengan menghargai siswa kita, dengan menghargai guru, menghargai teman, itu sudah namanya beriman kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih Bu Nora. Sangat luar biasa ya, kita berikan aplaus dulu kepada Bu Nora. Oke, terima
kita proses yang kita bisa kita wujudkan untuk menumbuhkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya itu di sekolah kita sudah menerapkan sholat zuhur berjamaah. Kemudian lanjut, kebijakan universal itu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Bu Rizka. Terima kasih Bapak Erik. Kalau saya agak tertarik dengan yang tadi Pak tentang mengontrol orang lain. Ini saya mau tanya pendapat Bapak. Kita ambil kasus misalnya ya Pak ya. Ada seorang siswa yang selalu mengadukan apapun kegiatan temannya. Misal ada namanya Weni dan Wana. Si Weni akan selalu mengadukan apapun kegiatan si Wana kepada gurunya. Misal, Bu, si Wana buat PR di sekolah, Bu. Bu, si Wana sering berkelahi sama si itu, Bu. Nah, lalu si gurunya ini tanpa bertanya dengan si Wana mengapa dia bisa berperilaku seperti itu, dia langsung memarahi si Wana. Nah, pertanyaan saya adalah apakah itu termasuk si Weni ini bisa mengontrol si ibu gurunya ini? Nah, menurut Bapak itu seperti apa? Terima kasih Pak. Baik Bu, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa sekali ya Ibu. Jadi kasus ini, siswa tadi si Weni mengadukan ke ibu kalau warna tingkahnya seperti ini ya. Jadi kalau seperti itu ibaratnya memunculkan siswa si Weni memunculkan narasi negatif terhadap si Wana yang dilaporkan kepada ibu guru, kan seperti itu ya. Jadi kita lebih tepatnya bukan melakukan pengontrolan, tetapi ibu guru ini serasa tidak terkontrol. Berarti ibu guru ini tidak lagi mengontrol dirinya untuk mencari tahu apakah hal yang dilaporkan Weni ini betul. Apakah yang dilaporkan Weni bagi Wana, yang dilakukan Wana, dilakukan oleh Weni itu seakan-akan gimana ya? Maksudnya gini loh. Ibu guru langsung memarahi si Wana. Berarti Weni berhasil menyebabkan hidupnya. Kalau tindakan si Wana itu salah, bukan menanyakan betulkah Wana melakukan hal seperti itu. Berarti guru tersebut seakan-akan lost control, tidak terkontrol. Jadi kalau kita ibaratnya di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Gimana ya maksudnya? Ini ya. Iya, seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi ya istilahnya di situ ini loss control. Jadi kita loss control ini akan berdampak negatif. Berdampak negatifnya gitu terhadap si Wana. Dari mana kok ini tahu kalau saya betul melakukan ini? Tapi ada yang mengadukan. Di situ pikiran negatif si Wana muncul lagi dari tindakan kita yang langsung berpikir negatif terhadap si Wananya. Tapi kita sebagai guru diharapkan di sini begini. Nanti kita lanjut ke segitiga restitusi dulu. Nanti insya Allah kita dapat solusinya. Bagaimana proses ini kejadian kesalahan dari atau kita harus diklarifikasi dulu. Misalnya identitas apa yang melakukan hal tersebut, kita langsung dimarahkan. Ibaratnya di sini berarti orang lain bisa mengontrol saya. Ini masih stimulus respon. Maksudnya, ibu ada stimulus, ibu langsung respon, kan seperti itu loh. Itu yang terjadi di guru. Harusnya kita kontrol dulu diri kita. Hanya Anda yang bisa kontrol diri. Kita kan berhasil. Kita
cari apakah kebenaran. Di situ yang dimaksudnya nanti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Oke, paham ya? Oke, kita lanjutkan nanti di segitiga restitusi. Dalam permasalahan ini paling cocoknya nanti kita carikan atau kita berikan solusinya itu di segitiga restitusi. Sama menarik sekali. Kita tunggu ya Bu ya. Siap. Kita lanjut dulu di sini. Nanti akan saling keterkaitan antara materi pertama dengan yang selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan atas pilihan, kesenangan, kemudian ini kebutuhan untuk rasa senang. Di dalam diri kita inilah yang kami kita. Tanpa kita sadari ini kebutuhan yang harus kita dapatkan atau harus kita penuhi di dalam diri kita sendiri. Misalnya yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang kita lakukan di sini sekarang, kita melakukan pekerjaan kita untuk salah satunya untuk pemenuhan kebutuhan kita. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang di sini maksudnya itu kebutuhan diri kita untuk merasa disayang, merasa dibutuhkan, merasa diinginkan kehadiran kita seperti itu. Kemudian penguasaan. Ada suatu ketika kita butuh pengakuan atas kemampuan dari kita. Kemudian kebebasan di sini manusia itu memiliki kebutuhan untuk akan pilihan, dia menentukan pilihannya sendiri. Kemudian kesenangan, tentu di dalam diri kita butuh rasa senang, rasa rasa plong, rasa kegembiraan yang kita temukan di dalam diri kita. Oke, lanjut. Diana Rosen dalam bukunya Restrictive School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dari kebutuhan tadi kita lanjut ke motivasi dalam perilaku manusia itu. Di sini ada 3 motivasi terhadap perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti motivasi ini dalam diri kita itu begini. Kita melakukan suatu hal, motivasinya salah satunya ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketidaknyamanan atau hukuman ini maksudnya begini. Misal yang tadi kita bahas di awal, kita melakukan datang terlambat karena nanti takut dimarahi oleh kepala sekolah. Kita datang tepat waktu supaya ada pengakuan kepenghargaan dari kepala sekolah. Kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi, misalnya penghargaan seperti yang saya ucapkan tadi, kita datang tepat waktu supaya dicap rajin oleh kepala sekolah. Itu yang ada dalam diri. Kemudian yang ketiga, ini yang harus ada dalam diri kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu loh. Jadi di sini kita tahu bahwa motivasi itu ada 2 jenis, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik ini yang 2 ini loh, lihat. Nih. Yang 2 ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah motivasi eksternal atau ekstrinsik yang berasal dari luar diri kita sendiri. Kemudian motivasi ini tidak nyaman ini. Seandainya kita terapkan di siswa, nanti salah satu contohnya ketika alasan siswa itu datang tepat waktu supaya tidak kena hukum, tidak disuruh ngambil surat izin ke piket dulu, kan seperti itu. Karena motivasinya itu ada lagi ketika siswa itu datang tepat waktu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin datang terlambat jadi motivasi dari siswa. Ini seakan-akan kita kembali ke penerapan di
ada guru yang menyatakan mungkin besok kalau datang tepat waktu saya beri ini, saya beri itu, ada reward, ada imbalan, maka siswa itu akan termotivasi. Ini adalah motivasi yang baik. Seakan-akan kita di SMK seandainya kita sudah dapat siswa yang ini loh, untuk menghargai diri sendiri, menjadi motivasi dari dalam dirinya. Sekolah harapannya siswa adalah termotivasi dari dalam dirinya, tumbuh dari dalam dirinya. Sekolah itu menjadi kebutuhan bagi dia, mempersiapkan masa depan. Seandainya itu sudah tumbuh dalam siswa kita, insya Allah dalam pengontrolan, dalam pembelajaran kita sudah bisa lebih bertindak baik ketika enaklah seperti itu memasukkan materi-materi pembelajaran. Di sini tugas dari kita sebagai guru yang berat di sini memunculkan motivasi prinsip. Kadang-kadang di dalam diri kita saja masih sulit bagi kita memunculkan motivasi dari dalam diri. Terkadang yang banyak kita lakukan ini loh Bapak Ibu, motivasi yang dari luar ini. Jadi saya berharap kita sama-sama Bapak Ibu semua dalam mengajar atau mengemban tugas sebagai pendidik ini itu memang berasal dari dalam diri kita sendiri. Seandainya mengajar ini sudah menjadi kebutuhan bagi kita, sudah menjadi motivasi intrinsik bagi kita untuk memberikan kemampuan atau apa yang kita pahami terhadap diri kita, insya Allah itu menjadi kepuasan tersendiri pada diri kita. Oke, Pak Ibu, kita lanjutkan. Atau sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu. Cukup dulu ya, kita lanjutkan dulu. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita membahas dulu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebetulnya 3 tahapan ini sudah beredar luar biasa di kalangan kita guru. Ibaratnya dalam melakukan pengontrolan terhadap siswa kita, ini sudah kita lakukan. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya sendiri mengakui yang banyak saya lakukan buat ini loh, hukuman dan konsekuensi. Jadi setelah materi ini saya belajar di LMS, di Kegiatan Guru Penggerak, insya Allah saya akan langsung memotivasi diri saya untuk melakukan restitusi. Seandainya hukuman yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, ini yang hukuman. Kemudian konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita menguatkan dari apa yang mereka lakukan, misalnya itu suatu kesalahan, kita menguatkan mereka terlebih dahulu bahwa mereka yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Kemudian kita menuju pembentukan karakter mereka. Ketika mereka sudah kembali kepada kelompok mereka, perilaku mereka itu sudah dikuatkan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini loh Bapak Ibu, berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Tujuan kita luar biasa Bapak Ibu. Murid, siswa kita harapkan di masa yang akan datang selepas dari SMK ini mereka menjadi orang yang sukses. Tentu gambaran sukses bagi mereka seperti apa kita seakan-akan belum mengetahui. Jadi kita memunculkan ini loh, seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian kita menuntun mereka secara kodratnya supaya mereka
Itu yang dimaksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, pendidikan itu adalah sebagai pendidik. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita munculkan motivasi bagi siswa kita, bagaimana mereka bertindak kepada gurunya, kepada masyarakat sekitar. Oke, kita lanjut. Ini contoh hukuman, pengertian dari hukuman lagi yang lebih harus kita pahami. Yang pertama, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba sifatnya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik dan psikis. Ini tidak hanya hukuman fisik tadi saja, tetapi psikis atau mentalnya anak itu terkena. Ini ya. Kemudian konsekuensi terencana atau telah disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Kemudian di sini proses restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita berkomunikasi dengan murid dalam proses restitusi itu, mereka menyadari yang kesalahan dan mereka tahu apa yang harus mereka perbaiki untuk memperbaiki kesalahan. Oke, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Lanjut ke posisi kontrol. Posisi kontrol ini tentunya memang sudah kita lakukan juga di sekolah selama ini, di mana proses kontrol itu ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Semua saya paham ini sudah dilakukan. Oke, kita lanjut. Ini posisi penghukum misalnya yang terjadi di beberapa sekolah. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru menjalankan sistem hukum akan berkata, misalnya seperti ini: patuhi aturan saya atau awas, yang berbeda. Yang terakhir bersama, kamu selalu saja salah, seperti itu. Kemudian selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajaran berhasil, yaitu cara dia. Jadi prosesnya penghukum, siswa itu akan berhasil hanya dengan cara dia. Tetapi kita sadari bahwa banyak cara dalam menuntut siswa itu berhasil. Gitu. Kita lanjut. Ini kemungkinan itu hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sudah dulu murid tersebut akan kira-kira dihukum atau tidak bisa. Ini yang akan terjadi ketika kita menghukum siswa atau proses kontrol hukuman itu yang kita lakukan. Kita lanjut. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar seperti ini biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak anak memberitahu kamu ya, dengan suara lembut yang menciptakan bahwa nanti siswa itu merasa bersalah atas apa tindakannya. Kemudian hasilnya murid merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala tidak seperti ini lebih berbahaya dari sifat itu, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Kadang-kadang hal-hal perasaan bersalah ini akan berujung lebih fatal dari kontrol itu, karena ini mengumpul atau menerapkan kejiwaan mereka, sifat mereka itu memang salah. Lanjut, posisi sebagai teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman pada guru misalnya negatif atau produktif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, humor dan mewaris suatu orang.
Mereka berkata seperti ini, hal negatif. Contohnya seperti ini ya, ayo bantulah di bapak ya. Seperti itu. Ibaratnya kalau guru itu dibawa ke suasana berteman, suasana nyaman mereka untuk membantu mereka. Kita mesti lulus, ayo ingat tidak, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi gitu. Seakan-akan murid itu sudah membantu, kita sudah membantu murid dan kita mengharapkan bantuan kembali dari itu. Seperti itu yang posisi kontrol sebagai teman. Lanjut. Kita sedikit hasilnya nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif yang hanya saja di sisi murid. Hanya saja di sisi murid, negatifnya itu menjadi tergantung pada guru tersebut. Ini sisi negatifnya. Murid tersebut akan tergantung pada guru yang bersangkutan. Seperti tadi contoh tadi ya Bu Rizka, si Weni mengadukan kelakuan si Wina. Seakan-akan Wina itu Weni itu sudah ibaratnya ada hubungan emosional yang luar biasa kepada ini karena laporan terjadi terhadap ini. Ya karena kan dia sudah curhat menganggap mungkin sebagai teman. Jadi dampak negatifnya tadi kan seperti ini, dia tergantung terhadap diri tersebut. Kalau dia tidak lakukan hal tersebut, dia tidak puas atau merasa ada yang terganggu dalam dirinya. Kalau tidak sholat atau melakukan ini, itu dampak negatifnya. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Ini seperti kadang-kadang kalau saya dia melakukan suatu kesalahan, untuk kesalahan yang dia lakukan kemudian bisa memang itu seperti rasa bersalah. Oke, lanjut. Memantau berarti memantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku seseorang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dari komisi. Memantau itu kita sebagai mengamati apa yang dilakukan oleh murid. Itu pemantau ini biasanya melakukan seperti ini. Peraturan apa yang akan dilakukan, sanksi apa dan sebagainya. Misal, ini cukup banyak loh yang terjadi kita pada posisi pemantau. Misalnya ini sudah sosialisasi aturan yang di sekolah kita bisa turun di komisi disiplin di sekolah, kita sudah sosialisasikan aturan kita loh seperti ini loh anak-anak semua, misalnya di dalam kelas kita memulai posisi aturan kita teman-teman di sekolah kita seperti ini seperti itu. Kalau posisi pemantau, apa yang telah kamu lakukan? Kita memiliki aturan lagi, aturan yang sudah kita buat, tentu ada konsekuensi. Kalau kita memantau, kira-kira memantau itu apa yang dilakukan siswa? Apa yang sudah dilakukan siswa? Kita kembali ke konsekuensi. Oh, ini loh konsekuensi yang kamu lakukan ini loh. Oke, hasil murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan menjalankan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat menjalankan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang. Kira-kira seperti itu. Jadi walaupun di posisi pemantau ini sudah bagus sebetulnya siswa itu bisa menyadari kesalahan, misalnya kesalahan apa yang dia sudah buat itu sudah bisa mereka sadari. Tetapi masih menjadi kurang pas lagi. Selanjutnya posisi yang menurut saya itu adalah terbaik adalah posisi manajer. Di mana kita membuka nanti motivasi intensif dari siswa menyadari apa yang sudah mereka lakukan. Ini adalah posisi mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer dalam posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa lebih di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diberikan.
Jadi lihat posisi yang tadi kita kembali ke awal. Di sini dalam posisi kontrol ini, buatnya boleh bantu saya dalam posisi kontrol ini. Menurutnya mana yang posisi kontrol yang negatif atau posisi kontrol yang positif? Silakan. Terima kasih Pak Erik atas kesempatannya untuk posisi kontrol yang 5 itu, mana yang negatif, mana yang positif. Pada dasarnya kalau untuk saya pribadi ya Bapak Erik, sebelum mengikuti guru bergerak, saya merasa yang 5 itu sesuatu yang benar Pak Erik. Ternyata dari yang 5 itu ada yang negatif, ada yang positif ternyata. Yang paling negatif dari yang 5 itu adalah penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, kemudian teman sama teman ini kalau kita kasih angka ini lebih baik daripada menghukum sama membuat rasa bersalah. Namun juga termasuk negatif juga Bapak. Tapi untuk yang paling positif dari yang kelima itu adalah posisi manajer. Dimana di sini kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan itu. Terima kasih Pak. Siap Bu Tomia, terima kasih luar biasa sekali sudah berkunjung. Betul, kita sama-sama menyimpulkan ya bahwa posisi kontrol yang dampaknya akan negatif kepada diri seorang murid atau mungkin secara kita guru juga kita ada momen dari keluar rasa bersalah. Kemudian tentunya sebagai teman ini masih ada kekurangan. Masih memunculkan bahwasanya kita sebagai guru itu akan memunculkan sikap ketergantungan dari siswa kita. Sebagai pemantau nanti seperti ini, kita hanya memantau apa yang dilakukan siswa dan kita kembali ke konsekuensi dari aturannya apa yang telah kita sepakat. Yang paling baik itu di sini adalah manajemen. Oke, lanjut. Sekali lagi Bapak Ibu, tetap semangat. Oke. Setelah posisi kontrol ini kita dapatkan, saya berharap nanti kita memaham apa itu dinamakan keyakinan kelas. Ya posisi kontrol tadi setelah misalnya kita sudah mensosialisasikan aturan dari sekolah itu yang sudah kita buat bersama, disepakati bersama, itu kita masuk ke keyakinan kelas. Saya berharap aturan yang ada di sekolah kita itu menjadi sebuah keyakinan atau yang memang mereka pahami bagi murid kita. Di sini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini perlu kita lakukan pembentukan di dalam kelas bersama-sama dengan siswa kita. Jadi seperti ini loh, kita gambarkan ini aturan sekolah. Pertama kita jelaskan ini aturan sekolah yang ada di kelas kita. Kemudian aturan-aturan itu kita buat lagi kalimat yang positif atau kalimat yang lebih kepada kenyamanan kita bersama siswa kita. Kemudian keyakinan tadi kita sepakati yang harus kita lakukan itu bagaimana. Kemudian kita munculkan nilai-nilai kebajikan universal ini untuk diyakini secara bersama. Keyakinan kelas ini kita harapkan ini menjadi suatu bentuk yang memang komitmen dari warga kelas tersebut. Oke. Kita lanjut. Ini pada tahap segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian tahapan segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Inilah proses. Kemudian di sini tadi kita tadi muncul pertanyaan dari Bu Rizka tadi, bahwasanya ada laporan dari siswa tentang siswa ini, laporan dari ini tentang bina. Kemudian yang seharusnya kita lakukan itu dalam bentuk segitiga restitusi, mengklarifikasi dulu apa betul yang tindakan pembinaan itu yang dia lakukan.
Dan contoh di sini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan kita lihat. Ini langkah-langkahnya. Ini kita menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk mengikuti dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita memiliki maka kita akan membuat pada posisi gagal. Jadi ini kalau kamu ini contoh kalimat yang harus kita ucapkan, misalnya Bapak Ibu tidak tertarik dengan apa yang salah, Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kita menstabilkan anak dulu dari kesalahan-kesalahan apa yang dia lakukan. Dan tujuan validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi apakah tindakannya yang dilakukan itu salah menurut dia, atau dia menganggap apa yang dilakukan itu betul adanya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih dulu dari dia. Kemudian kalimatnya Ibu, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Ini contoh kalimatnya saja untuk misalkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan. Dari kontrol menyatakan bahwa kita pada dasar motivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, tingkat 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini yang kita munculkan. Apakah contoh pertanyaan seperti ini? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Kemudian apa yang yang telah kita sepakati, ini kembali kepada keyakinan kelas. Jadi alangkah baiknya ketika awal pembelajaran kita menyepakati dulu keyakinan kelas. Nanti ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita lakukan metode simplifikasi restitusi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu, boleh silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, di sini saya minta tanggapannya dulu, Pak Ibu, sedikit. Oke, tanggapannya sedikit saja buat Mia. Kepada buat Mia saya minta tanggapannya dulu. Seandainya siswa melakukan ini kesalahannya itu mengucapkan kata-kata kotor kepada temannya, misal kamu begini, kamu tidak baik, seperti itu. Kira-kira langkah restitusi yang ibu akhirnya lakukan apa? Boleh silakan. Terima kasih Pak Erik. Kalau seandainya saya dipertemukan dengan permasalahan itu, jika ada siswa saya dan siswa dan kata-kata kasar, kata-kata kotor terhadap temannya, ketika itu saya mendengar baik secara langsung maupun nanti mendapat laporan dari guru atau rekan siswa saya tersebut, maka tindakan yang akan saya lakukan yaitu melakukan segitiga restitusi. Yaitu pertama saya menstabilkan identitas, yang kedua saya validasi tindakan yang salah tersebut, yang ketiga menanyakan keyakinan, dari situ baru kita cari solusinya bersama-sama. Sekian saya. Terima kasih luar biasa Mbak Mia. Berarti kita harus melakukan segitiga restitusi dulu ya. Berarti segitiga restitusi ini akan stimulus anak untuk memunculkan dalam dirinya itu bahwa tindakan yang itu salah. Ketika tindakan itu salah, mereka akan mencarikan solusi. Berarti solusi itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu presentasi saya sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama dan terutama bagi diri saya sendiri.
Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, luar biasa sekali pemaparan dari rekan-rekan kita, guru penggerak dari SMK Negeri 1 Sutra. Luar biasa sekali bagaimana beliau memaparkan tentang disiplin positif, bagaimana seorang guru memposisikan sesuai posisi kontrak terbaiknya. Saya rasa apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami di sini ini sangat luar biasa bermanfaat sekali. Apa yang Bapak berikan ini bisa kami terapkan ke depannya, bagaimana kami juga bisa mengimplementasikan di sekolah ke depannya. Nah, dengan berakhirnya penyampaian materi dari rekan-rekan guru penggerak SMK Negeri 1 Sutra, maka berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Sebelum acara kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.